المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا Saya teringat nasihat daripada Ananda Sayyidul Walid, ya, daripada Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saghab, dan ayahandanya beliau juga mengatakan, ya, kenapa kita takrim atau takzim sama guru-guru kita? Ya, karena guru-guru kita telah memandang gurunya. Dari gurunya tersebut beliau juga telah memandang gurunya lagi, sampai guru-gurunya, dan insya Allah katanya sampai bertemu dengan pandangannya bersama Rasulullah SAW. Allah 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 Rabbuna Allah 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 Hasbuna Allah 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 Sayyiduna Rabbi wajma' Allah ya Maulay Rabbi wajma' bil musyafa'. Didirikan bermacam-macam nikmat, diantaranya iman Islam, nasihat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat menghadiri dalam rangka takziah 14 hari guru kita Kiai Narwisirti. Mudah-mudahan langkah baik bapak-bapak semua yang hadir malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan tentunya kepada Nabi Rasulullah SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita sebagai umatnya yang selalu berada di dalamnya dan juga mengikuti sunnah dan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian yang berbahagia, terutama sekali saya sama keluarga besar dari almarhum mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dari jamaah yang datang malam ini, yaitu dari Beringin, Gunung Mangga, Beji, Beji Timur, Kapling, Cinere. Terima kasih dari mulai awal pertama 7 hari, 14 harinya alhamdulillah jemaah dari ujung sono sampai ujung sono, alhamdulillah. Kita minta enggak hujan, ya alhamdulillah enggak turun hujan. Alhamdulillah jemaah juga hadir banyak hari ini. Insyaallah taala jadi rodoh mungkin riat di jannah. Dan juga terima kasih, mohon bila mana salah satu mungkin di antara makanan yang kurang enak, kurang sedap, ya benar sudah semuanya, masih sudah semuanya, mas tahu mantap. Ya kurang enak dimakannya makanannya gitu, ya mohon maaf. Kita sekarang bukan nyari makanan, dan yang berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Guru kita yang hadir ya dari jam asuh semuanya udah hadir semua, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah kita sekarang nih 14, alhamdulillah. Tony dari Kepundok, alhamdulillah banyak. Terima kasih. Beliau akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Lukman. Kepada beliau untuk mempersilahkan dengan keluarga. Para asatidz, para guru, para hujjaj, hadirin sekalian yang mohon maaf tidak kami sebutkan lagi namanya satu-satunya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami baik kepada para kiai, para guru, para asatidz dan jamaah sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat hadir tempat ini dalam rangka mengenang 14 hari wafatnya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nahwi Sayyuti bin Haji Sayyuti. Kita mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, surah Yasin, zikir dan tahlil serangkaiannya. Kita semua berharap mudah-mudahan seluruh bacaan kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah sampaikan pahalanya untuk almarhum Bapak Kiai Haji Nahwi Sayyuti bin Haji Sayyuti khususnya, dan umumnya untuk arwah keluarga sahibul bait dan arwah keluarga kita semua. Mudah-mudahan kiranya Allah terima iman Islamnya, terima semua amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diluaskan alam kuburnya. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, serta keluarga yang ditinggalkannya mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, diberikan kesabarannya, dimudahkan urusannya. Semoga Allah jadikan anak turunannya menjadi anak saleh dan salihah, serta kita semua hadir di sini dan keluarga kita mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari sama-sama kita awali dengan istighfar, kita mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim.
لي وله ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولهم ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأستاذنا ومعلمينا وجدكوت علينا أجمعين ثم إلى الوحيد وأهلكم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أبي المرحوم المغفور له في حج أخوي سيدي بن حج سيدي وإلى روح المقام بحج سيدي بن حج المختار وإلى روح ستي أرمح بنت حج زكريا وإلى روح حج إبيه بن سليم وإلى روح حج مختار بن حج إبيه وإلى روح حجة نورية بنت حج إبيه وإلى روح حج محمود بن مختار وإلى روح حج صدري بن حج عبد السلام وإلى روح حج أبو السلام بن حج Mumi wa ila ruh Saiban bin Haji Nairan wa ila ruh Ami Jujuk binti Icin wa ila ruh Haji Umar bin Bang wa ila ruh Haji Muridah binti Haji Umar wa ila ruh Juhari bin Riyas wa ila ruh Riyas bin Madali wa ila ruh al-Mahumah Ibu Sa'ayah binti Samon wa ila ruh Rukmini binti Haji Sultabrajah wa ila ruh al-Mahum Bapak Haji Asmuni bin Haji Abdus Salam wa ila ruh al-Mahum Bapak Haji Marzuqi bin Haji Jamili. الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في مرسل. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تتمثلكم منا عذاب أليم. قالوا ضار بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تجد في صدور الناس من الجنة والناس الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله. اللهم
baca mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan pada guru kita Kiai Haji Saman Maid. Alhamdulillah dia telah tiba di tengah kita. Insyaallah nanti akan Pak Ustaz Yuktilah kepada beliau, kami persilakan dengan segala hormat. Nanti yang kedua kepada kita. Sallu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت وعظة. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para guru, para alim ulama, para sepuh, para bapak, para hujjah, wabil khusus daripada sahibul musibah, keluarga yang saat ini kita bertakziah kepada beliau, pada keluarga beliau, yaitu keluarga daripada almarhum Guru Anda Kiai Haji Nahrawi Sayuti bin Haji Sayuti, yang alhamdulillah malam hari ini sampai malam ke-14 ini subhanallah, dari sebelum maghrib tadi ini udah gelap banget padahal, masya Allah, udah ketar-ketir mungkin yang tuan rumah, tapi Allah izinkan, Allah takdirkan ternyata bergeser itu awan, nggak tahu pergi kemana itu. Tapi juga, tadi juga sempat mau sholat maghrib pun kita sempat di dalam hati masya Allah ya, ibaratnya tuh kesirat begitu, ya Allah jangan hujanin dulu nih, jamaah mau hadir ya, jamaah ingin mendoakan guru kita bersama ini ya di malam yang ke-14. Nah, tolong ya untuk menyingkirkan sedikit, pindahin kemana kayak begitu ya, kalau emang hujan gitu, masya Allah. Tapi alhamdulillah ini dekat berkat doa kita semuanya, kita bisa duduk di sini untuk bisa ya mendoakan kembali di malam yang ke-14 ini kepada guru kita. Semoga doa kita semuanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kepada guru kita bersama yang kita muliakan, Bapak Haji Saman Ma'i, guru-guru kita para satis ya, Ustaz Sanusi, kemudian lagi Ustaz Ali Syahbana, Ustaz Luqman Al-Hakim, kemudian lagi Ustaz Jamadi, Ustaz lainnya yang mungkin banyak sebenarnya, ada Ustaz nih yang nggak kelihatan sama kami di sini, para haji, para hujjah, para sepuh. Insya Allah nih yang hadir malam hari ini kita dapat kemuliaan, kita dapat keberkahan, kita dapat barokahnya, kita dapat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf nih, saya ini habis berdiri di sini jomplang ya, diri di mari takut dijedot tembok ya, ya di mana aja keliling-keliling lah. Nah, sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita hadir di sini yakin, ya. Saya yakinnya atas izin Allah, Allah meringankan kaki kita untuk bisa hadir di tempat ini. Kita yakin banget guru kita sangat berjasa buat kita semua. Ya, kita merasa ketinggalan, kita ditinggalkan oleh beliau. Namun semuanya ini memang qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakimah. Semua ini Allah takdirkan, ternyata Allah lebih sayang kepada beliau. Tapi mau nggak mau ya, ketika Allah panggil seorang ahli ilmu, maka kita harus merasa sedih. Kenapa demikian? Karena ilmunya ikut keangkat, jemaah. Ya Allah, ilmunya ikut terangkat, ilmunya ikut hilang bersama dengan Allah panggilnya beliau ya. Karena ada dalam sebuah maqalah mengatakan, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq. Masya Allah, barang siapa yang tidak bersedih dengan wafatnya, dengan meninggalnya seorang alim, maka boleh jadi dia dikategorikan sebagai orang munafik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang yang merasa sedih sekali ditinggal oleh beliau ini ya, sehingga kita ya Allah bersegera atau kita memaksimalkan diri untuk betul-betul mendoakan beliau, baik mungkin secara pribadi di tempatnya masing-masing atau kita langsung datang bertakziah kepada keluarga beliau.
Dan juga Al-Fakir mohon maaf kalau malam hari ini baru sempat di malam ke-14-nya, dari malam 1 sampai 7 Allah belum menakdirkan bisa hadir ke sini. Tapi Masya Allah memang udah azam, pokoknya bakalan datang. Wallahu alam malam keberapa Allah takdirkan malam ke-14 dan bertemu dengan para asatidz di sini dan juga para semuanya jamaah murid-murid kesayangan beliau. Saya pernah di satu kampung juga, ya seorang ibu-ibu Masya Allah sampai bilang begini, ini yang Allah panggil atau yang wafat? Benar kiai yang ini katanya. Iya, yang apa? Kebetulan beliau malam Rabu ketika itu. Yang malam Rabu selalu ngajar di tempat ini, di satu masjid nih, saya mohon maaf nggak bilang. Iya betul, ya Allah. Sampai ibu itu terhuyung-huyung, artinya merasa ketinggalan banget, ya merasa ditinggalkan sekali. Masya Allah katanya. Baru belum apa namanya itu, setiap malam Rabu saya duduk di sini, saya dengerin dari rumah, saya matiin televisi, saya nggak kasih anak-anak itu bicara, cuma ingin mendengarkan beliau tausiah dari masjid. Allahu Akbar. Dan kita mengenal beliau, kita bisa mengambil, memang betul-betul beliau adalah guru. Guru kalau kata bahasa orang Jawa itu apa? Digugu dan ditiru, begitu Masya Allah. Beliau sangat betul-betul yang perlu kita benar-benar kita menjadi panutan dan kita tiru. Ya, dari ilmu-ilmunya yang beliau ucapkan menjadi sebuah hikmah, menjadi sebuah ilmu yang bisa mencerahkan hati kita, ya mencerahkan pikiran kita, menerangkan juga kehidupan kita. Masya Allah. Beliau detil mengajarkan pelan-pelan bagaimana cara sholat yang benar, cara sholat yang baik, ya cara wudhunya, sholat berjamaahnya, sampai safnya beliau ajarkan, sampai takbirnya beliau ajarkan, sampai aminnya beliau ajarkan. Jangan sampai tidak amin kalau lagi imam waladhdallin, tolong amin semuanya. Jangan sampai kita dengar waktu lagi imam waladhdallin, yang paling aminnya kenceng kira-kira siapa? Bocah. Oh, aduh, sayang banget itu, ya. Padahal lagi doa-doa di situ ada malaikat yang lagi nungguin. Ini malaikat lagi nungguin nih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bocah udah siap-siap tuh narik nafas. Wah, lah kita biasa-biasa aja. Ya, Allah Akbar. Ini nasihat yang paling ingat banget nasihat beliau. Kenapa ketika amin itu dibaca sama kita, itu ternyata ada malaikat yang barengin aminnya sama aminnya imam. Makanya seorang imam pun harus bijaksana. Ketika beliau baca waladhdallin, ya imam harus amin. Jangan mentang-mentang imam waladhdallin, imamnya diam juga. Waladhdallin, suruh bocah aja pada amin, amin, imamnya diam. Ah, nih imamnya kurang bijaksana. Gitu. Bijaksana gimana? Karena menurut hadis Rasulullah SAW, jikalau seorang imam dengan makmumnya bareng aminnya sampai amin, plek gitu, itu ada malaikat yang ikut bareng mengamini daripada bacaan waladhdallin al-fatihahnya imam itu. Bila mana aminnya bareng, seluruh dosa-dosanya yang saat itu orang sholat berjamaah diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu dosa. Gara-gara cuman sholat berjamaah, cuman baca amin, rontok semuanya habis. Itu fadilahnya sholat jamaah. Jadi kalau kita udah capek-capek sholat jamaah, ketika ada amin kita nggak amin, aduh sayang banget. Itu yang paling menyentuh banget sampai saya ini, walaupun ini ilmunya dikit ya, kecil ya, tapi Masya Allah disadarin apa nggak disadarin kadang-kadang, oh iya, kalau lagi itu kadang-kadang saya males ngucapin amin. Ya anak-anak itu ya Allah semangat banget, sampai aminnya ada buntutnya. Amin. Oh kadang-kadang begitu, Masya Allah panjang banget gitu. Ya jangan panjang-panjang banget, ya. Jangan nggak lebay begitu. Ya udah pokoknya iman ya, si imam itu aminnya segimana kita ikutin. Amin begitu. Kita pernah ditegur juga tuh, ada salah satu di grup sebelah. Mohon maaf nih, pahamlah di grup sebelah. Amin jangan panjang-panjang. Ya apa maksudnya amin jangan panjang-panjang ya? Jadi maksudnya gimana? Oh dia mendengar, mohon maaf nih, mendengar imam yang ada di Masjidil Haram. Imam di Masjidil Haram itu aminnya emang nggak panjang. Jadi waladhdallin, amin. Nah begitu. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Sering kan? Nah, emang Masjidil Haram ya aminnya seperti itu. Kenapa? Ya karena memang orang berjuta-juta ya yang saat itu ada sholat di sana, ya sehingga beliau ya
mengaminkan, ya, beliau membaca amin tersebut, ya, tidak hanya juga untuk niat diri sendiri, tapi kalau dia mungkin juga panjang-panjang aminnya, namanya semuanya itu di seluruh dunia ada yang napasnya panjang, ada yang napasnya pendek, ya, ada yang ya udah, beliau akhirnya pakai yang sederhana aja, amin. Tapi bukan maksudnya itu aminnya pendek, misalkan waladhdallin, amin. Ya, itu juga lebay. Yang pada akhirnya dia begitu tuh. Jadi kalau amin jangan panjang-panjang deh. Jadi kalau amin waladhdallin, amin. Cukup segitu aja. Ya. Padahal tidak begitu. Kalimat amin luar biasa. Kalimat ini muncul ketika zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah kalimat yang sederhana. Bila mana saya berdoa, kira-kira kalimat apa yang akan engkau kabulkan ya Allah? Maka Allah kasih tuh kalimatnya pendek, tapi dibacanya benar. Dulu juga kayak Saman pernah membahas ini tentang amin, ya. Kalau baca amin tuh yang benar, begitu. Sampai kalimat amin itu nggak boleh dibaca pendek dua-duanya, nggak boleh dibaca yang satu pendek yang satu panjang, atau yang dikebalikan yang satu panjang yang satu pendek, nggak boleh. Artinya macam-macam. Begitu ya, artinya macam-macam. Kalau dibaca amin itu artinya amina ya amanu, artinya masih apa tuh, aman begitu ya, atau mungkin beriman begitu, amina ya amanu. Atau mungkin kalau a-nya panjang, amin ya, amin. Nah, itu beda lagi ya. Atau ada yang baca amin itu artinya dipercaya ya. Atau ya al-amin artinya orang yang dipercaya. Masa misalkan gini, kita minta doa, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, Allahumma tawil a'maruna fi ta'atika ya Allah, amin. Oh gitu, amin. Artinya apa? Percaya. Masya Allah. Jadi kagak nyambung. Maka yang nyambung itu A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Begitu. Atau tadi amin, maka artinya kabulkanlah permohonanku ya Allah. Gitu. Perkabulkanlah permohonanku ya Allah. Gitu. Ya. Maka ini Masya Allah tabarakallah. Ini sebuah nasihat yang mungkin pendek, yang ringan, tapi kadang-kadang itu yang teringat terngiang-ngiang sama kita. Ini ada pelajaran dari guru kita, ya, dari kiai kita. Maka Masya Allah beliau mengarang sebuah kitab, ada beberapa buah kitab tuh, ya, dicetak ada berapa, ya. Udah 4 malah ya, subhanallah. Kita dapetin baru 2. Kita nyari lagi 2 lagi nih ya. Di kuliah subuh baru cetak 2 kitab yang beredar di Jamiah Kuliah Subuh. Ada episode pertama dan episode kedua. Ya. Artinya apa jamaah Allah Subhanahu wa taala? Hal-hal yang semacam ini yang kecil-kecil jangan kita sepelekan. Hal-hal yang sudah dikasih tahu sama guru kita agar kita amalkan. Karena semuanya dalam hidup kita, pengamalannya, ilmu ini memang sedikit, ilmu ini memang mungkin dianggap sepele, tetapi kalau nggak diamalin, aduh, sia-sia seluruh amal kita, ibadah kita. Fakullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tanpa ilmu dia dikerjakan, maka amalnya itu akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya, kemudian yang terakhir kita ambil lagi daripada ini, kita ceritaan yang baik-baik aja deh ya, daripada manaqib beliau, istilahnya begitu, masa hidupnya beliau kalau menyampaikan sesuatu di dalam tausiahnya tak pernah menyebut seseorang namanya, kemudian apalagi mohon maaf ya, merendahkan orang tersebut, apalagi sambil mengucilkan, belum pernah sama sekali yang selama saya dengarkan di sana. Artinya apa? Ya memang begitu. Ya memang sudah dalam kata muakkalah dikatakan la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu merendahkan siapapun yang berada di bawah kamu, bawah ilmunya, di bawah derajatnya, di bawah umurnya, ya. Jangan pernah merendahkan, si anu mau begitu, apaan di mah ilmu cetek di mah, ya kagak ada apa-apanya. Ibu jangan, Masya Allah. Falikulli syai'in maziyah, maka setiap sesuatu itu punya kelebihan. Setiap sesuatu itu punya ada yang istimewanya. Kita nggak tahu. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Jangan pernah merendahkan orang lain, siapapun pokoknya deh. Ya, ini juga sebuah
nasihat buat kita. Jadi kalau misalkan ngelihat orang, boleh dia disanjung-sanjung, dipuji, orang lebih senang dia dipuji, walaupun pujiannya itu kadang-kadang tidak semestinya atau tidak seperti apa yang kita lihat. Tapi kita lihat, Masya Allah, ente rajin banget ya ke masjidnya. Allah datang sebelum azan, ente udah datang. Padahal tuh baru tumben dia ke masjid. Tapi kita bilang, oh besoknya dia pede, besok dia akan datang lagi. Gitu. Ya Allah, ente datang kuliah subuh, Masya Allah, rajin banget ya. Nah, waktu sendirian, ya Allah, masih begini gerimis-gerimis masih datang juga. Besok hujan gede, dia datang. Ya, artinya apa? Itu berikan kebanggaan, berikan sebuah pujian kepada orang lain itu. Allah suka dipuji, manusia apalagi suka dipuji. Allah pun nggak suka direndahkan, manusia pun juga nggak suka direndahkan. Ya, jadi ada sifat-sifat, ya, sifat-sifat ilahiyah atau sifat-sifat kerahiman, sifat-sifat kasih sayangnya Allah ada pada jiwa manusia. Allah senang. Ya, Allah senang jika seseorang itu memuji, menghormati, mentakzimkan, apalagi sama guru-guru kita. Saya teringat nasihat daripada Ananda Sayyidul Walid, ya, daripada Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saghab, dan ayahandanya beliau juga mengatakan, ya, kenapa kita takrim atau takzim sama guru-guru kita? Ya, karena guru-guru kita telah memandang gurunya. Dari gurunya tersebut beliau juga telah memandang gurunya lagi, sampai guru-gurunya, dan insya Allah katanya sampai bertemu dengan pandangannya bersama Rasulullah SAW. Kenapa kita cium tangan sama guru-guru kita? Karena mungkin tangannya dia telah menyentuh kepada gurunya. Gurunya tersebut pun mungkin telah menyentuh kepada tangan gurunya lagi. Gurunya lagi mungkin telah menyentuh kepada tangan gurunya. Gurunya sampai mungkin para tabi'in, para sahabat, dan sahabat pun bukan mungkin lagi, sudah pasti telah menyentuh, mencium, bahkan tidak hanya tangannya, bahkan memeluk Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang telah menyentuh daripada jasad atau disentuh jasadnya oleh Rasulullah, apapun bendanya, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disentuh oleh api neraka. Subhanallah, jangankan benda hidup, ya, serbetnya aja. Apa terserbet ya? Lap ya, lap lah gitu ya, bekas ngelap tangan, ngelap muka, segala macam. Serbetnya pernah jatuh nih oleh sahabat Rasulullah, serbetnya dijaga sama dia, jatuh ke tungku api. Allahu Akbar, dia ambil buru-buru itu serbetnya ke tungku api, dikorek, nggak cari, nggak ketemu. Pasti ketemu, dia buru-buru ambil, angkat. Tak sedikit pun bara api yang menyentuh atau membakar serbet itu, tangannya pun yang merogoh langsung masuk ke tungku api pun tidak juga terbakar dengan api yang begitu besar. Subhanallah. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Makanya sama guru kita takzim memang diperintahkan, diajarkan agar kita menghormati. Cium tangannya, ya, kalau kita sama habaib cium bolak-balik. Kenapa sih cium bolak-balik? Ada yang sampai sekarang bertanya tuh, apa sih maksud cium bolak-balik? Kalau cium tangannya yang belakang punggungnya ihtiram, kalau yang belakangnya atau yang depannya nih, ini mengambil barokahnya. Kenapa? Tangan beliau menyentuh Al-Quran, membuka ayat-ayat Al-Quran, menyentuh, memegang tasbih, menyentuh lagi guru-guru yang lain, makanya dicium baliknya. Jadi dengan guru kita, kenapa bisa mencium bolak-balik? Karena di balik telapak tangannya itu mengandung keberkahan, yang tangannya sudah pasti mengandung segala kebaikan-kebaikan dan barokah. Dan insya Allah, ya, itu titisan-titisan dari guru-gurunya, para alim-alim ulama yang telah mungkin bertemu dengan beliau, kita kedapetan nanti insya Allah barokahnya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini mungkin ini saja, masih ada guru kita. Ini sesuatu hal yang mungkin kecil, namun insya Allah bila mana kita saling mengingatkan, ya, saling kita sama-sama, ya, bersilaturahmi, duduk di sini, nanti insya Allah Allah akan kasih ilmu yang tidak kita dapati di buku, tapi insya Allah kita akan dapati secara, mungkin namanya, ada yang namanya ilmu laduni, ada yang ilmu karena kita ketemu sama orang, akhirnya kita dapat ilmunya. Masya Allah, begitu ya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini tidak hanya putus sampai di sini, ya, terus nanti dari hari ke-40-nya mudah-mudahan kita bisa, Allah izinkan untuk bisa hadir untuk mendoakan guru kita. Hadana wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.